Berita ini membahas kasus Satria Arta Kumbara, seorang mantan anggota marinir Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang kehilangan status kewarganegaraan Indonesia setelah bergabung dengan militer asing sebagai tentara bayaran di Rusia tanpa izin dari presiden. Menurut Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, jika ingin kembali menjadi warga negara Indonesia, ia harus mengikuti proses naturalisasi seperti orang asing pada umumnya. Proses ini mengharuskan tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut, disertai bukti kewarganegaraan asing. Namun, Satria tidak diakui sebagai warga negara Rusia, sehingga hal ini menjadi tantangan besar. Pemerintah saat ini memantau aktivitasnya di Rusia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Moskow, dan ada kemungkinan tinjauan hukum jika ada kebijakan politik hukum dari kepala negara. Selain itu, syarat naturalisasi mencakup dokumen seperti salinan akta kelahiran, fotokopi kartu tanda penduduk, surat keterangan domisili dari imigrasi, surat keterangan catatan kepolisian, surat dari perwakilan negara asal yang menyatakan kehilangan kewarganegaraan, pernyataan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pas foto. Biaya proses ini adalah 2,5 juta rupiah untuk kepentingan negara, 50 juta rupiah untuk alasan lain, ditambah 50.000 rupiah untuk pencarian data daring. Proses ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022. Baru-baru ini, sebuah video menunjukkan kondisinya yang kritis akibat luka parah di kepala, diduga dari serangan drone kamikaze oleh pasukan Ukraina. Dalam video tersebut, ia menyampaikan pesan untuk Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80, berharap kesejahteraan rakyat dan penciptaan lapangan kerja di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Keputusannya bergabung dengan militer asing tanpa izin menyebabkan hilangnya status warga negara Indonesia. Sesuai dengan undang-undang kewarganegaraan yang melarang warga bergabung dengan angkatan bersenjata asing tanpa persetujuan resmi. Kasus serupa terjadi di berbagai negara, di mana mantan tentara bergabung sebagai tentara bayaran dalam konflik global, seringkali karena faktor ekonomi, tetapi berisiko terhadap status hukum di negara asal. Dari perspektif hukum, kewajiban naturalisasi tampak sesuai dengan aturan yang ada. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia menyatakan bahwa warga yang bergabung dengan militer asing tanpa izin otomatis kehilangan kewarganegaraan. Naturalisasi menjadi satu-satunya cara untuk memperoleh kembali status tersebut, tetapi syaratnya ketat, termasuk bukti sebagai warga negara asing terlebih dahulu. Dalam kasus Satria, ketidakjelasan status kewarganegaraannya di Rusia hanya sebagai tentara bayaran bisa menghambat proses karena dokumen kehilangan kewarganegaraan asing diperlukan. Meski demikian, ada potensi intervensi presiden melalui kebijakan khusus, seperti restorasi kewarganegaraan, yang bergantung pada pertimbangan politik atau kontribusi masa lalu Satria. Hal ini menunjukkan bahwa hukum kewarganegaraan Indonesia dirancang untuk mencegah loyalitas ganda, sambil memberikan fleksibilitas dalam situasi tertentu. Secara sosial, kasus ini memunculkan diskusi tentang patriotisme dan tantangan ekonomi yang mendorong seseorang mencari nafkah di luar negeri, termasuk dalam konflik bersenjata. Video kondisi Satria yang beredar
bisa membangkitkan simpati publik, terutama di kalangan veteran, tetapi juga menjadi peringatan tentang risiko menjadi tentara bayaran, seperti bahaya fisik dan kehilangan identitas nasional. Dari sisi politik, pemerintah Indonesia menunjukkan pendekatan hati-hati melalui pemantauan diplomatik, mengingat posisi netral Indonesia dalam konflik Rusia-Ukraina. Kasus ini bisa memengaruhi hubungan internasional, terutama dengan Rusia dan Ukraina, serta menjadi isu hak asasi manusia jika kondisi Satria memburuk. Selain itu, Tentara Nasional Indonesia menyatakan tidak lagi bertanggung jawab atas Satria. Sementara Duta Besar Rusia menekankan bahwa tindakannya adalah tanggung jawab pribadi jika melanggar hukum.